Ustadz Muhtarom ini yang dulu menganggap bahwa orang-orang Salafi di Indonesia itu lebih Salafi daripada orang-orang di Arab Saudi, karena di Mekah dan Madinah bertebaran bid'ah juga. Secara tidak langsung berarti Ustadz Muhtarom ini menganggap dirinya dan kelompoknya orang-orang Salafi Wahabi di Indonesia ini lebih Salafi daripada orang-orang Arab Saudi. Termasuk yang ini. Membutaki kepala, mencukur habis rambut, itu hanya boleh dalam dua hal. Satu, ketika tahallul, baik tahallul umrah atau haji. Yang kedua, tadi akikah, bayi yang berumur 7 hari. Di luar itu tidak boleh, haram. Menggunduli rambut sampai betul-betul habis, haram. Kecuali dalam dua hal, kecuali dalam dua keadaan, dan dua-duanya ibadah. Satu, tahallul, ya, tahallul haji atau tahallul umrah. Yang kedua, akikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Semuanya kaum muslimin dimanapun berada, saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Ada 2 buah video di awal, itu semuanya dari Ustadz Muhtarom Al-Wahabi. Dia menyatakan bahwa cukur gundul, menggundul semua rambut kepala hukumnya haram, kecuali hanya untuk tahallul dan akikah bayi yang umur 7 hari. Waduh, nggak bahaya tak Ustadz? Padahal yang banyak gundul itu ustadz-ustadz dari Salafi Wahabi loh, Tat. Dan Ustadz ini dulu yang mengatakan bahwa Salafi Indonesia itu ya lebih Salafi lah begitu dari orang-orang di Arab Saudi. Kenapa? Karena di Mekah Madinah masih bertebaran yang namanya bid'ah. Kaligrafi bertebaran di mana-mana, baik di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Sholat malamnya bulan Ramadan lebih 11 rakaat. Kemudian di akhir bulan pada tanggal 29 Ramadan diadakan kunut bersama di dalam sholat. Bukan kunut bersama, doa hatmil Quran di dalam sholat lagi itu. Ini adalah bid'ah. Jadi mungkin menurut pemikiran Pak Muhtarom ini, di Indonesia kelompoknya adalah lebih Salafi dari orang-orang Saudi Arabia. Baik teman-teman, kita ke fatwanya Imam Ibnu Baz. Bagaimana hukum mencukur rambut secara pelontos itu? Hukmu khalqir ra'si kamilan fi ghairi nusuk. Hukum mencukur rambut secara sempurna selain nusuk, yakni haji dan umrah. As-su'al, khalqur ra'si bil kulliyah, mencukur rambut secara keseluruhan. Li ghairin nusuki hal huwa min sunanil khawarij, mencukur rambut secara keseluruhan selain nusuk, apakah ini termasuk sunnah-sunnahnya khawarij? Lalu bagaimana jawaban dari beliau Al-Imam Ibnu Baz? Al-jawab, la ba'sa idza halaqahu wa ra'al maslahatan. Tidak apa-apa bila kamu mencukur rambut, bila kalian mencukur rambut dan melihat di situ ada maslahan, tidak apa-apa. Wal khawarij, sedangkan kaum khawarij yujibuna ala ashabihim, mewajibkan terhadap para pengikut khawarij ini, mewajibkan tahlik, menggundul rambut. Fahuwa min simahum, gundul rambut itu memang termasuk ciri-cirinya khawarij. Amma huwa fi nafsil amri, sedangkan al-gundulu itu pada kenyataannya fajaisun fis syar'i, itu diperbolehkan dalam syariat. Sekalipun tahlik, menggundul cukur, mewajibkan gundul cukur ini adalah ciri-ciri khawarij, sedangkan pada kenyataannya, pada hakikatnya hukum bergundul itu adalah jaiz menurut syariat, bukan haram, Pak Muhtarom. Fan nabiyyu halaqa fi hajjatil wada alaihi salatu wassalam, Nabi menggundul pada haji wada. Wa qassara fil umrati,
waktu umroh Rasulullah hanya memendekkan, tidak menggundul. Wa fi ghairil haji wal umrati, selain haji dan umrah, yajuzu hadza, boleh mencukur, menggundul, itu boleh. Itu kan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah ya, cukur semuanya atau biarkan semuanya. Jadi bukan haram loh Pak Muhtarom. Nah, gitu loh teman-teman. Ternyata Ibnu Bas sendiri menganggap jaiz, boleh hukum gundul ini. Tapi oleh Pak Muhtarom dikatakan haram. Berarti Pak Muhtarom ini lebih alim, lebih salafi dari orang-orang Saudi Arabia. Kan memang begitu pernyataan beliau itu dulu itu. Ada pernyataannya kok. Ada bukti jejak digitalnya ada itu. Dan lagi gini ya. Mereka kan semboyannya selama ini bahwa ikutilah yang tempat lahirnya Islam. Ulama Saudi, ulama Mekah, karena di mana tempat lahirnya Islam belum tercemar. Itu alasan mereka, semboyan mereka selama ini. Artinya kalau Mekah dan Madinah akan dijauhkan dari hal-hal yang bid'ah. Tapi kenyataannya oleh Pak Ustadz Muhtarom di Mekah dan Madinah masih banyak bertebaran yang namanya bid'ah. Banyak kalau dihitung malah itu. Padahal dalam kenyataannya Ustadz Salafi plus 62 ini di Indonesia ini ketika memutuskan hukum banyak sesuai dengan otaknya sendiri. Bahkan sering itu menabrak pendapat-pendapat syekh-syekh mereka di Arab Saudi, termasuk Ibnu Bas, termasuk Utsaimin, termasuk Albani, termasuk Syekh Soleh Al-Munajjid, Soleh Fauzan. Itu banyak menabrak pendapat-pendapat ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia ini. Termasuk Pak Muhtarom ini. Pak Khalid Basalamah juga banyak yang kebanyakan menabrak pendapat-pendapat mereka di Arab Saudi. Katanya cerminan mereka itu Arab Saudi. Cerminan mereka adalah ulama-ulama Saudi. Kenyataan mereka seringkali menabrak pendapat-pendapatnya syekh-syekh mereka di Arab Saudi. Loh, yang jadi syekh itu sebenarnya orang sini plus 62 atau orang Arab Saudi sih? Gitu ya Pak Muhtarom dan jamaahnya. Jadi menurut Ibnu Bas, Pak Muhtarom, hukum mencukur rambut, gundul, plontos, botak, itu hukumnya tidak haram, mubah alias jaiz ya Pak Muhtarom. Sekali lagi, hukumnya tidak haram, bukan haram kayak Anda ya Pak Muhtarom. Demikian, mohon maaf sebelumnya untuk Pak Muhtarom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.